Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar kabar, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. Kita tentu semua tahu siapa-siapa pembenci-pembenci Pak Jokowi. Bahkan pernah ada satu hal yang paling menohok pada saat Bang Ade Armando mengejep lah bahasanya Roy Suryo, mengatakan bahwasanya Anda kan pembenci Pak Jokowi. Pada saat itu di acara E-News kalau nggak salah, dan itu sangat telak. Dan bagi kami yang menyukai kerja-kerja Pak Jokowi yang luar biasa, tentu saja kami tahu narasi-narasi para pembenci-pembenci Jokowi ini sangat tidak nyaman didengarkan. Apalagi Pak Jokowi adalah sosok seorang presiden yang kerjanya sangat luar biasa. Kali ini gue akan membagikan sebuah tayangan video ya. Salah satu menteri bagian dari kabinet Pak Jokowi saat itu, yaitu Ali Mokhtar Ngabalin. Beliau sangat berani dan paling depan membela narasi-narasi busuk para pembenci-pembenci Pak Jokowi ya. Iya busuk, karena kalau mereka bikin narasi itu kacau, fitnah, hoak itu banyak, macam-macam dugaan-dugaan, imajinasi mereka, wah sungguh sangat luar biasa dan kagak enak didengar dan bisa jadi bikin kita bodoh gitu. Kalau bahasanya Rocky bikin kita dungu. Nah ini Bang Ali menjelaskan, ditanya, bukan menjelaskan, beliau ini ditanya para pengkritik Pak Jokowi yang saat itu yang adalah Rocky Gerung, Ray Rangkuti, dan terakhir adalah Hasto Kristianto. Nah, Bang Ali menjawab dengan sangat mantap lah, jelek, langsung to the point, nggak usah main-main. Mari kita simak saja apa kata Bang Ali ketika ditanya pendapatnya tentang para pengkritik keras Pak Jokowi, terutama Rocky Gerung, Ray Rangkuti, dan juga Hasto Kristianto. Let's go. Kalau bisa. Salah satu pengkritik terbesar Jokowi adalah Rocky Gerung. Kak Ali juga sering sekali saya lihat berdebat dengan beliau. Iya. Saya mau tanya satu kata untuk Rocky Gerung dulu sebelum penjelasan. Satu kata untuk Rocky Gerung. Pemfitnah. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana setelah refleksi sekian tahun Kak ya, bagaimana Anda melihat Rocky Gerung sekarang? Dia bukan siapa-siapa. Dia bukan siapa-siapa. Semua term-term yang dipakai dan beberapa referensi term yang dipakai itu memberikan isyarat kepada ruang publik, kepada masyarakat bahwa sebegitu rendahnya kemampuan kualitas ilmu. Jadi kalau orang berilmu itu maka dia menggunakan sebuah peradaban kemanusiaan. Kita ini orang-orang timur. Rocky itu orang timur, saya orang timur. Saya ibuku dari Onova, Wanci, Wangi-Wangi, Sulawesi Tenggara. Kami dari pulau, lahir dan besar di Papua. Ya, ayah saya dari Kei dengan turunan dari Bali, Seririt, Singaraja. Rocky dari sana, Sulawesi Utara, toh kita orang timur. Orang timur itu dikenal dengan memiliki peradaban yang tinggi. Jadi kapan ketika kita menggunakan diksi yang menghujat, mencela, atau memberikan term-term yang merendahkan manusia sama dengan binatang, dungu, dan lain-lain, itu mengukur peradaban ilmu namanya. Serendah itulah ilmunya. Sebetulnya kalau Bana bisa mengundang, Frugal bisa mengundang Rocky juga,
satu waktu kemudian Untuk bareng. oh berdebat bareng. mau banget saya. Tapi saya mencoba membela Kabur, Rocky dulu, Kak. Rocky. Boleh. Ini pembelaannya adalah suara Rocky itu diperlukan dalam sistem demokrasi sebagai pengimbang untuk Iya, tapi kekuasaan. mengontrol kekuatan sosial untuk mengontrol kebijakan pemerintah, iya. Untuk memberikan kritik agar pemerintah itu bisa merasa dan harus ada dikontrol selain DPR. Iya. Ada kekuatan masyarakat yang mengontrol, iya. Tapi bukan menghujat dan mencaci maki. Pemimpin itu adalah utusan-utusan Tuhan yang sengaja dengan takdirnya dia mengangkat untuk memimpin orang banyak. Ada cara dalam konteks agama. Saya kira bukan saja dalam Islam, dalam Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu, bahkan aliran kepercayaan ada tuntunannya, ada tata caranya untuk bisa mengingatkan seorang pemimpin yang bisa saja dia keliru, bisa saja dia lupa, tapi bukan dengan menghujat, mencaci maki. Kalau Rocky itu kan dia mulai hari ini saya tidak segan-segan menyebutkan apa, mulai hari ini saya tidak segan-segan menyebutkan Presiden Prabowo umpama apa itu. Saya lupa itu kali. Itu kan tidak boleh menurut saya. Nggak boleh. Di satu tempat saya sempat ngomong tentang Pak Prabowo dan Mas Gibran, kemudian dia bilang, wah mulai lagi menjilat, mulai lagi jilat nenek moyangmu itu, nggak ada urusan. Kita itu kan memberikan beberapa pandangan-pandangan kepada setiap orang yang mungkin berpikir tentang, mungkin dia berpikir negatif, mungkin dia berpikir tentang perkara-perkara yang menurut saya tidak relevan dengan satu perkara. Kemudian dari sisi kultur dia menghujat, mencaci maki. Menurut saya harus segera diperbaiki, harus segera diingatkan. Bangsa ini perlu sebuah peradaban yang tinggi. Bangsa-bangsa yang maju itu karena mereka punya peradaban, intellectual knowledge yang bagus. Mereka punya culture-nya yang tinggi. Maka saya juga senang periode Prabowo Gibran ini ada Menteri Kebudayaan. Dia teman, kawan, dan sahabat saya yang pernah juga kami bentrok dalam beberapa diskusi. Jadi bagi saya biasa saja itu. No problem. Gitu, Bang Bana. Kalau lawan debat yang menurut Kak Ali sangat tangguh, itu siapa? Tidak ada. Tidak ada. Semuanya bisa dihantam oleh... Bisa. Karena waktu itu saya merasa bahwa apa yang ada dalam pikirannya itu dia membaca dan mendapatkan informasi yang keliru tentang pemerintahan. Iya, betul. Khususnya Presiden Jokowi dan Yusuf Kala maupun Presiden Jokowi dan Ma'ruf Amin. Karena saya kan di Kedeputian 4 waktu itu. Kemudian kami tahu semua informasi itu kan kami dapatkan langsung dari Presiden. Betul. Jadi kalau kenapa hampir setiap kesempatan selalu saya menyebutkan bahwa Anda catat saya untuk dan atas nama pemerintah. Kalau Anda ragu, catat saya bicara atas nama Presiden Jokowi. Saya bicara atas nama Istana Negara waktu itu kan. Dan saya tidak ragu-ragu. Jadi kalau kemudian juga Pak Mahfud kemudian bilang saya tidak ketemu itu, di mana itu ngabalin, ngaku Istana. Iya, masa saya mau pergi lapor kepada Anda setiap hari sih? Pernah dapat ya potongannya itu ya, Pak Mahfud itu MD. Itu siapa itu? Setelah sidang kabinet ngomong atas nama sidang kabinet, kok atas nama Istana? Saya tidak pernah lihat dia di. Emang lu siapa? Saya mesti lapor-lapor ke Anda kalau saya enggak. Ini sudah bareng lewat, cuma tadi saya sempat juga dapat informasi. Sebelum podcast Kak Ali cerita kalau menteri-menteri itu kalau mau temu Presiden Jokowi janjian dulu. Kalau Kak Ali tinggal buka pintu, tinggal ketok buka pintu. Karena kalau saya mau umpama pada waktu itu saya ada acara dan utusan saya harus ke Amerika. Kan saya mesti bolak-balik ketemu Presiden. Pak, ini bagaimana kedudukannya? Pak, ini saya mau bicara begini. Pak, saya mau ini. Atau saya ada mau berdebat di TV. Atau saya mau ada hal-hal yang belum. Dulu sebelum ada daily briefing di KSP, waktu Mas Juri, ada Mas Juri yang sekarang Wakil Menteri Sekretariat Negara. Itu kan saya sama-sama di tenaga ahli utama kantor staf Presiden. Itu kan kita mesti
untuk ketemu presiden kan tidak juga gampang kan? Iya. Kita mesti begini, mesti tanya atau kita dengar apa yang diungkapkan oleh presiden. Kita koordinasi dengan Pak Pratikno, kemudian dengan Pak Muldoko, termasuk Mas Pram. Mas Pram, Iya. Mas Pram. yang sekarang calon gubernur DKI Jakarta. Udah jadi. Kita koordinasi. Saya hampir setiap saat sama Mas Pram itu koordinasi untuk menjelaskan ini ke ruang publik. Iya, iya. Ya tentu saja ada yang suka, ada yang tidak suka. Di internal juga ada yang. Tapi it's okay. Iya. Kalau presiden mau, kenapa tidak? Betul. Gitu Bang Bana ya. Jadi saya Tidak ada lawan debat yang bisa mengalahkan Kak Ali Muchtar Ngabalin. Karena saya punya materi faktual menjelaskan, mendiseminasi komunikasi dan informasi itu jauh lebih tahu saya daripada orang yang nyinyir karena dia tidak tahu apa yang dimaksudkan oleh presiden dibanding saya. Termasuk teman-teman di partai-partai politik, apakah itu partai Golkar, apakah partai PDIP, atau lain-lain. Masih mau lanjut ini Kak, tentang para pengkritik Jokowi. Silahkan, yang pernah jadi tamu di dengan senang Frugal hati. Politik. Bagaimana pendapat Anda tentang Ray Rangkuti? Ray Rangkuti, teman, kawan, dan sahabat. Tapi kan sering debat juga, sering mengkritik keras juga. Saya sudah pernah bilang sama dia, saya sudah pernah juga kasih tahu sama Ray Rangkuti itu. Kami ketemu jauh sebelum hari ini. Bagus, orang bisa dengar dengan baik, tetapi memang saya juga harus bilang bahwa tahu dulu perkaranya yang benar. Karena berprasangka buruk itu bukan saja merusak orang lain, tapi merusak diri kita sendiri. Betul. Pikiran dan hati itu menurut ketentuan ilmu dan agama mengajarkan kita untuk kita harus tetap positive thinking, berbaik sangka. Kita boleh menyebarkan kritik, tetapi kritik itu dia harus beralasan supaya Anda mendapat pahala dan orang yang Anda kritisi itu juga bisa menerima. Itu loh, ini persoalan kekuasaan, Pak. Kalau orang sedang duduk dalam kekuasaan dan bergelimang dengan harta dan kekayaan, ada cara dan tuntunan untuk bisa mengingatkan mereka. Gitu. Di podcast ini, Bang Ray bilang Pak Jokowi itu 11-12 dengan Soeharto. Bagaimana Kak Ali menjawabnya? Nah, itu yang saya bilang, dua hal yang harus dipakai. Yang pertama, referensinya harus ada. 11-12 itu apa? 11 and 12 itu apa? Dari sisi gaya kepemimpinan, mengutamakan infrastruktur, sering mengesampingkan demokrasi. Jangan lupa bahwa gaya kepemimpinan orang Jawa itu tidak seperti kita orang seberang. Tidak semua orang yang bisa bicara pandai sehebat itu kemudian disuguhi tugas dia bisa menyelesaikan. Bro, please. Jangan AO-AO. Nah, gaya Soeharto tidak pandai bicara itu. Tidak banyak ngomong. Kalau 11-12 dengan Pak Jokowi yang tidak pandai bicara, iya. Tapi mereka bisa mengeksekusi banyak keputusan-keputusan yang mendatangkan kemaslahatan bagi kepentingan masyarakat. Ingat, orang Jawa itu dia tidak menunjuk kita seperti kami orang seberang yang begini. Apa kau? Di mana kau? Lago gitu. Lago kau. Tujah kau. Tidak. Dia tenang. Dia menunjuk orang begini loh. Itu saya belajar. Jadi saya melihat, oh begini. Dia punya kultur yang kita bangga dengan kita punya kultur keseharian. Tetapi saya juga bilang bahwa tidak ada salahnya kita belajar dari orang punya kultur. Nah, itu saya melihat dalam masa 5-6 tahun, 7 tahun ada di istana negara pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo itu luar biasa menurut saya. Tokoh terakhir Kak, yang banyak mengkritik Jokowi di akhir masa jabatan Jokowi adalah Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Bahkan sampai kemarin pun masih ngomongin Pak Jokowi itu. Bagaimana pendapat kali? Kalau Mas Hasto itu kan
kami saling tahu. Oke. Waduh. Saya mau bilang kecuali Mas Hasto jatuh dari langit turun atau seperti bayi yang baru lahir, boleh. Tapi kalau dia menjadi seorang sekjen dari partai besar di Republik ini, kemudian tiada henti dengan berbagai cara kemudian melakukan penyerangan kepada Presiden Jokowi, ya periode kemarin ya, saya mau bilang cukup Mas, cukup. Anda bukan orang malaikat, Anda bukan seorang nabi, Anda bukan seorang pandito, Anda manusia biasa, anak muda, mungkin seusia saya, mungkin saya lebih kakak, bukan tanpa jejak. Jadi saya mau bilang bahwa please bro, setiap orang itu punya masa dan punya waktu, dan kau akan memetik hasil dari ucapanmu hari ini. Pikiranmu, hatimu adalah energi bagi masa depan kehidupan. Ukur dirimu dengan baik dan berhentilah. Karena Tuhan akan memberikan bukti dan fakta-fakta nyata terhadap semua ucapan yang mencederai orang lain yang tulus dan ikhlas. Menurut saya, Anda tidak layak untuk terus melakukan penyerangan kepada Pak Joko Widodo. Tidak pantas dan tidak layak, karena itu melanggar perilaku kultur sebagai orang-orang hebat di Republik ini. Jangan lupa, Anda sekretaris jenderal. Ya, begitulah sobat-sobat tadi cerita Bang Ali Mokhtar Ngabalin ya. Beliau ini kan mantan kabinet ya, anggota kabinet dari Pak Jokowi ya, Presiden Jokowi dan Kiai Ma'ruf. Ya, saklek kan. Ya, emang kalau orang-orang kayak Rocky, Ray, atau Hasto emang harus dilawan sama beliau-beliau yang punya karakter berani kayak gini, narasinya berani. Ya, dan itu untuk menjaga keseimbangan ya, pandangan, narasi, diksi yang baik, yang buruk, yang mana itu menurut gua. Jadi masyarakat bisa memilih lah yang mana sebenarnya yang betul. Tapi ingat, tadi yang dibilang Bang Ali, kita ini orang timur, apalagi kita orang yang beragama, berketuhanan ya, yang harus menghormati sama lah. Pandangan orang lain kita hormati. Dan jika salah seorang seperti Rocky, misalkan beliau guru, ya ucapannya kudu dijaga. Hasto pun begitu. Sama Bung Rey, apalagi pakai peci Bung Rey. Ya, ya udah. Begitulah. Bagaimana menurut pendapat sobat-sobat? Silakan berikan pendapatnya di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.